Tahukah Anda, garam dapat mengurangi daya rekat epoksi ke permukaan, juga mampu merubah warna lapisan dan bahkan bisa sampai menyebabkan lapisan rusak. Yang lebih parah lagi, jika dibiarkan, air bergaram yang mengendap dapat menyebabkan kerusakan fatal pada struktur beton. Seperti yang telah saya singgung pada episode sebelumnya tentang kondisi lingkungan dekat pantai atau laut di mana udaranya pun membawa kandungan garam. Sebagian dampaknya tadi sudah kita sebutkan dan di episode ini saya akan bagikan bagaimana solusinya untuk mengatasi kondisi lingkungan tersebut. Sebelum lanjut ke pembahasan ya, seperti biasa berikan dukungan Anda untuk channel ini dengan cara klik like, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang paling pertama tahu untuk setiap video terbaru dari Okinoishi. Jika Anda tinggal atau bekerja di daerah dekat pantai, Anda mungkin akan sering menjumpai beberapa kerusakan pada bangunan yang diakibatkan karena korosi. Nah, akan jadi tugas berat untuk memastikan udara dan air laut tidak menimbulkan korosi pada konstruksi bangunan. Ini adalah video kiriman salah satu viewer channel ini. Kedepan kita akan lebih explore lagi tentang perkembangan teknologi industri cat dan pelapis. Dan dimulai dari episode ini, kita unlock sebuah wawasan baru, yaitu anti-salt coating. Cat pelapis atau coating biasanya digunakan dalam industri sebagai solusi untuk meningkatkan masa pakai suatu sistem. Contoh pada kendaraan, itu perlu dilapis coating untuk melindungi bodi metal kendaraan dari dampak lingkungan ekstrim. Idenya adalah dengan mengisolasi bagian-bagian yang memerlukan pelindungan tersebut. Namun, masa pakai cat pelapis nantinya itu bergantung pada produk yang tepat yang Anda gunakan, cara pemasangannya, dan pemeliharaannya. Ada berbagai kontaminan yang perlu Anda ketahui yang dapat merusak sebuah lapisan. Salah satunya adalah kontaminasi garam. Garam adalah senyawa kimia yang terdiri dari natrium dan klorin. Secara alami, garam sangat korosif sehingga tidak ideal untuk permukaan sebuah pelapis atau coating. Kontaminasi garam ini terjadi akibat adanya penumpukan garam pada permukaan yang dilapis. Penumpukan ini dapat terjadi karena berbagai alasan atau penyebab. Kontaminasi garam dapat terjadi karena paparan larutan yang mengandung garam. Contoh alami di lingkungan adalah paparan air laut. Dan yang paling beresiko tinggi adalah pada perangkat berbahan logam atau metal yang ada pada industri sekitar laut. Selain industri maritim tadi, industri lain yang menggunakan bahan kimia yang mengandung garam juga beresiko. Salah satu contohnya adalah de-icing salt. Jika mungkin Anda pernah tahu bagaimana negara-negara yang memiliki musim salju mengatasi lapisan es di jalanan, tempat parkir, dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan de-icing salt. Ini jenis kontaminasi yang lazim terjadi. De-icing salt adalah kimia yang digunakan untuk mengurangi titik leleh air dan mencegah pembentukan es, dan ini menggunakan natrium klorida. Lalu penyebab lain adalah karena persiapan permukaan yang buruk. Kehadiran garam di permukaan sebelum pelapisan dapat menyebabkan kontaminasi. Ini terjadi karena kurang telatennya persiapan permukaan, yang diantaranya adalah pembersihan pada permukaan yang nantinya akan dilapis sebuah cat pelapis. Lalu korosi pada permukaan logam dapat menghasilkan garam atau asam karbonat yang dapat mencemari lapisan. Jenis kontaminasi ini umum terjadi di lingkungan industri di mana banyak permukaan logam yang terpapar lingkungan korosif. Seperti yang telah saya sebutkan di awal, kontaminasi garam dapat berdampak signifikan pada permukaan yang dilapis, yakni pengurangan daya rekat, perubahan warna pada lapisan, hingga korosi di bawah lapisan. Semua masalah tersebut tentu saja ada solusinya. Kita bedah dari mulai masalah adhesi atau daya rekat yang berkurang. Nah, ini solusinya mudah, yakni dengan lebih telaten mempersiapkan permukaan sebelum dilapis cat pelapis. Ini mesti dibersihkan. Kalau masih ragu dalam proses pembersihannya, berikan lapisan primer yang tepat.
epoksi itu ada primer yang memang dimodifikasi atau dibuat khusus untuk mengatasi masalah seperti damp surface atau area lembab, dan tentu juga epoksi primer ada yang bisa menambah daya rekat pada area yang terkontaminasi garam. Saya mungkin akan cantumkan link pembelian di deskripsi untuk memudahkan Anda memesan epoksi primer jenis tersebut. Lalu solusi untuk permasalahan perubahan warna pada permukaan lapisan. Jika bereaksi dengan bahan kimia tertentu, kontaminasi garam dapat menyebabkan perubahan warna pada permukaan. Perubahan warna ini bisa menimbulkan lebih banyak kerusakan. Kenapa? Ya karena kurangnya pigmen pewarna berarti berkurangnya perlindungan terhadap radiasi UV yang bisa sangat merusak lapisan nantinya. Solusinya adalah gunakan lapisan top coat atau cat pelapis yang memang diperuntukkan untuk tahan terhadap air asin. Di akhir segmen ini saya akan berikan rekomendasi produk catnya juga. Lalu masalah korosi di bawah lapisan. Nah, ini sangat mungkin terjadi jika lantai beton Anda tidak memiliki cat pelapis. Air asin atau air garam yang meresap ke pori-pori suatu substrat. Ini yang saya maksudkan sebagai penyebab kerusakan struktur lantai beton. Tentu saja korosi dapat terjadi tanpa adanya garam, namun laju korosi akan meningkat jika terdapat garam. Dan inilah beberapa jenis cat pelapis yang setahu saya bisa tahan air garam. Yang pertama, underwater coating. Ini memang diformulasikan khusus untuk bisa diaplikasikan di bawah air. Cat pelapis ini direkomendasikan untuk pengaplikasian baik itu di air tawar maupun air asin. Lalu ada marine coating. Ini merupakan jenis epoksi yang didesain memiliki ketahanan terhadap air asin atau air laut. Sesuai namanya, peruntukannya untuk memberikan ketahanan suatu permukaan terhadap paparan air asin. Mungkin nanti saya siapkan video khusus untuk marine coating ya. Lalu juga cat poliuretan itu juga termasuk yang direkomendasikan. Kesimpulannya, kontaminasi garam ini dapat berdampak buruk terhadap beberapa perangkat logam di industri, bahkan sekalipun itu cat pelapis yang Anda gunakan. Namun tergantung pada situasi Anda, efek garam mungkin saja dapat berbeda. Sekian penjelasan tentang lapisan anti garam atau anti salt coating. Semoga mudah dipahami. Jika ada pertanyaan atau koreksi atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.